Coba lihat rekaman-rekamannya, mungkin Nusantara TV punya nggak ya. Dulu saya mengatakan ketika dilimpahkan pada tanggal 13 Januari yang lalu, dan itu namanya P18, jadi dari kepolisian dilimpahkan ke kejaksaan, saya waktu itu sudah bilang, nggak akan P21. Apa yang membuat Anda yakin waktu itu? Yakin karena waktu itu adalah cepat sekali, belum ada pemeriksaan para ahli, belum ada pemeriksaan saksi-saksi, dan kalau membaca BAP kita, BAP saya, BAP-nya Dr. Ismon, BAP-nya Dr. Tifa, dan juga BAP-nya Pak Bu Kurnia, Pak Rizal, dan juga Pak Rustam, nggak akan nyambung. Karena antara pertanyaan yang kemudian dipertanyakan ke kami tanggal 22 Januari dan 26 Maret ketika tidak ada peristiwa hukum yang kami lakukan pada saat itu. Jadi nggak boleh dia mengarang lagi, lokus dan tempusnya saja salah, ya. Dan kemudian kami ditanyakan peristiwa yang kami tidak ada di situ. Makanya kalau itu, saya waktu itu bilang, ingat betul kalimat saya, kalau jaksa peneliti waktu itu kemudian bisa memp21 kan, waduh, ini berarti kebohongan besar yang terjadi pada berkas. Kalau dari pemeriksaan terakhir Anda membacanya ini mau dibawa kemana, Mas Roy? Ya, kan dari petunjuk yang tadi saya dengar, yang tadi dibaca oleh Pak Budi, ya selaku Kabid Humas, kan memang dari kejaksaan minta diperbanyak lagi saksinya. Sekarang coba Mbak Tasya dan pemirsa Nusantara TV, betapa konyolnya. Katanya sudah memeriksa 120-an saksi. Iya nih, kalau saya ada catatannya ya, Mas Roy. 130 saksi, menyita 17 barang bukti, ada 709 dokumen, ada 22 keterangan ahli. Mana? Kan itu kan berarti kan konyol semua. Jadi artinya kan itu abal-abal semua, gitu loh berkas buktinya. Coba kalau barang buktinya itu memang benar, ijazahnya itu memang signifikan, udah pasti dari awal lolos. Makanya jangan ditanya lagi kalau ini mungkin memang akan panjang dan nanti akan semakin terbalik malahan ketika fakta-fakta yang diajukan, termasuk kami misalnya kemarin mengajukan ahli ITE, Prof. Henry, yang mengatakan undang-undangnya salah semuanya. Undang-undang ITE ini kan nggak bisa dipakai. Pasal 32 dan 35 itu salah besar. Ini untuk transaksi elektronik. Ini pasal yang dikenakan untuk Anda ya? Termasuk 227, termasuk juga 28 gitu loh. Kemudian pasal 310, 311 atau yang sekarang jadi 433, 434, itu pun ada ahli pidana kita ya, Prof. Hamidah yang mantan Kompolnas, kemudian juga Dr. Didit, dan besok akan aja juga Pak Asmi ya, dan kemudian ada juga Pak Ganjar Surya Putra Laksamana, itu akan membantai itu semua. Jadi artinya pasti akan putus, artinya akan putus itu akan patah dan kemudian selesai P19, padahal kan P19 itu ada waktunya cuma 2 minggu. Nanti bolak-balik selesai nggak bisa. Pengembalian berkas dalam kasus Roy Suryo sulit disebut sekadar formalitas. Ia bisa dibaca sebagai sinyal bahwa ada yang belum kokoh dalam konstruksi penyidikan. Jika sejak awal pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik diterapkan secara keliru dan pemeriksaan dinilai tak kontekstual, maka wajar publik mempertanyakan mengapa berkas dilimpahkan begitu cepat. Narasi Roy menempatkan dirinya sebagai korban proses yang tergesa dan cacat prosedur. Terlepas setuju atau tidak, P19 menjadi penanda bahwa hukum menuntut presisi, bukan sekadar keyakinan sepihak. Jika fondasinya kuat, koreksi adalah hal biasa. Tapi jika rapuh, pengembalian berkas adalah alarm bahwa ada yang perlu dibenahi sejak awal. Tapi yang jelas bahwasannya ini kan masih berproses, ya. Kalau kita lihat itu bahwasannya memang saksi ahlinya kan belum selesai untuk diperiksa, ya. Jadi bagian itunya diakui sama lah ya, Pak. Ya kalau menurut saya sih dari situ ya kita lihat, karena saksi ahli, kemudian juga yang dari klaster 1 kan baru kemarin itu juga diperiksa untuk itu ya. Jadi kalau misalnya ada kembali seperti itu hal yang suatu yang biasa gitu. Memang akan dilengkapi, kan juga dikatakan juga akan dilengkapi semuanya ya, permintaan-permintaan dari apa yang kekurangan-kekurangan dari P19 itu. Sehingga semuanya terakomodir, semuanya menjadi suatu kesatuan yang bulat ya, yang tidak usah lagi kembali lagi nantinya gitu. Tinggal bagaimana jaksa dari peneliti ya itu bisa melihat bahwa ini sudah P21 apa belum. Dan kami sih berharap bahwasanya ini dapat segera dituntaskan gitu kan. Dia tidak panjang-panjang karena kalau selalu panjang ini semua jenuh juga gitu loh. Semua bicaranya jangan panjang-panjang, tapi kita di sini di media juga sudah mengurus kasus ini cukup panjang dan berputar-putar.
dari dilaporkan 30 April. Kalau misalnya lawyernya di sana itu ya, itu yang benar, buktinya ijazahnya ada, udah nggak usah terlalu panjang, 1-2 bulan selesai, berkasnya masuk P21. Ini kan jelas, masyarakat kan bisa melihat batasnya. Udah ratusan barang bukti. Ahlinya katanya ada 22, tapi ternyata ahlinya abal-abal lagi. Ahli ITE-nya ternyata konyol, nggak bisa menerjemahkan undang-undang ITE. Ahli digital forensiknya ternyata konyol juga, nggak bisa membaca itu digital apa enggak. Kan konyol banget. Makanya kita patahkan semua. Kita hadirkan ahli yang benar ahli kayak Prof. Tono Saksono, Dr. Rido, ya kemudian juga ahli-ahli yang lain gitu loh. Dan saksi-saksinya pun kita hadirkan saksi yang benar-benar ngerti desa Ketoyan itu seperti apa, kemudian juga komunitas Boyolali itu kayak apa, di Solo itu apa, itu jadi makin ya, jadi memang sih kalau begitu kan wajar lah ya, namanya juga pihak tersangka untuk mendefend, untuk bela diri, memang harus melengkapi semua dokumen-dokumen yang ada. Yang jelas dari kami sih sudah ya, menurut kita ini sudah banyak sekali barang buktinya ya, saksi-saksinya juga sudah, ini cukup lah untuk itu. Tapi menurut saya memang ya, kalau dikembalikan itu kan bukan suatu yang major ya, yang besar untuk itu. Menurut saya itu sesuatu yang minor. Jadi Anda masih percaya bahwa ini masih akan bisa berproses ya, jelas itu kan sudah dikatakan itu kan. Gitu. Karena belum pernah itu katakan bahwa dia kumpulkan begitu langsung P21. Biasanya kan kembali juga. Banyak. Nanti kan balik, kenapa kembali? Itu kan karena ada sesuatu lah, misalnya kan penuntutan untuk saksi ahli kan belum selesai atau apa ya. Jadi kalaupun habis setelah ini kemudian dikembalikan lagi, itu pun masih wajar, Pak Andi? Nah, ini kalau saya punya ini ya, kalau saya setelah ini jelas ini akan fokus ya, penyidik juga fokus, Polda Metro Jaya fokus untuk itu, bagaimana kekurangan yang diminta itu kan sudah ada poin-poinnya nih. Ya. Poin A, B, C, D, ada catatan dari jaksa kan. Itulah yang dimasukkan. Di satu sisi, Andi Aswan memilih nada aman, mengakui proses panjang dan kejenuhan sebagai hal wajar dalam dinamika hukum, sembari meyakinkan publik bahwa semuanya tinggal dilengkapi. Namun, di sisi lain, Roy Suryo justru memutar pengakuan itu menjadi amunisi. Baginya, proses yang berlarut dan berkas yang bolak-balik bukan tanda kewajaran, melainkan indikasi kelemahan. Logikanya terdengar sederhana dan mudah dicerna publik. Kalau benar, harusnya cepat P21. Kalau lama dan penuh alasan, berarti konstruksinya goyah. Di titik inilah perang narasi bekerja. Yang satu menyebutnya proses biasa, yang lain membacanya sebagai bukti ketidaksiapan. Dan publik dibiarkan menilai, ini soal administrasi teknis atau memang ada fondasi yang belum benar-benar kokoh. Dimasukkan ke ini dimasukkan berapa ke ini. Ratus setelah lagi itu baru diserahkan kan gitu. Loh. Dan saya yakin setelah diserahkan itu ya pasti insya Allah. Oke, saya ingin mengutip pernyataan Presiden Jokowi terakhir yang mengatakan bahwa pintu maaf selalu terbuka, tapi sekali lagi urusan maaf memaafkan itu urusan pribadi ke pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum, dan memang harus sampai ke pengadilan. Artinya per hari ini Pak Andi, kalau dari sisi kubu Jokowi memang tidak ada celah untuk kemudian menyelesaikan ini dengan misalnya, ini kita masih berharap ya Mas Roy, ditampilkanlah ijazah aslinya kepada publik. Tidak ada ya? Begini ditampilkan, jadi pasti palsu. Itu kan versi 99,9% palsu. Kalau kita bicara tadi batasnya ya mengenai ada pintu maaf itu, kan kemarin sudah kita buka juga kan. Kalau kita bicara hablum minan nas ya pasti Pak Jokowi itu tetap itu. Kenapa proses hukum itu di ruang publik itu tetap berjalan? Karena ini nantinya adalah untuk memulihkan nama baik beliau juga yang selama ini katakan itu. Artinya di situ ya ijazah beliau kan diuji di pengadilan seperti itu, ya kan? Bawa aja ke Solo sekarang. Dan inilah yang akan membuat nanti publik itu akan mengetahui gitu loh. Dan ini kan jadi atensi publik yang sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari namanya bulan Januari minggu ini lagi jalan sidang CLS dan tidak pernah yang namanya ijazah Jokowi itu tampil di Solo. Biar saya sesen dulu Mas. Aku sesen dulu ya. Jadi ya yang namanya kalau ada permintaan yang namanya restoratif justice kayak begitu, ya kan Pak Jokowi sudah mengatakan silakan nggak masalah untuk itu, ya. Kalau kita kemarin ada Bang Egy dan Bang Dan itu kita kan mengedepankan namanya sosok dari kemanusiaan itu. Kalau ada lagi yang mau ya silakan. Tapi yang jelas proses hukum ini akan terus berjalan. Ya kenapa? Ya itulah salah satunya pintu untuk bisa mengklirkan yang namanya harkat market
harkat diri dari Pak Joko Widodo mengenai kasus ijazah asli yang dituduh palsu oleh Meskipun ya Pak Andi, mohon maaf saya Ya. potong. Meskipun ya Pak Andi ini kan niatnya mau membuktikan bahwa memang yang selama ini dituduhkan itu salah ya. Itu kan Ya dong, inti. jadi kan Itu kan karena inti nggak dari terbukti, jadi makanya. intinya kan masalahnya begini. sekarang dari sejak April hingga hari ini justru masyarakat mulai bergeser loh Oh, Pak udah, Andi. Jangan-jangan ini mayoritas sudah percaya Nah, pada kita jangan-jangan itu. sudah ini lihat memang ya, kita benar-benar sudah tidak ada, asli. kita kan ini. punya data. Itu Mana 83% datanya? percaya sama kita. Kita ada data. Oh ada Ada surveinya? data kita Oh survei. oke. Jadi Ini kita palsu jadi ini. kita jangan lihat dari April ya. Oke. Kita melihat ini Ya, dari utamanya April. itu dari Ini yang palsu, namanya ya. dari bulan Kalau ini yang Januari asli. ke Sebentar Bulan Mas Ya. Roy sebentar. Ya. Saya beri kesempatan dulu Ya. Pak Andi. Jadi bulan Januari ke April. Oke. Ini luar biasa loh batasnya. Di sini ada adili Jokowi, gantung Jokowi dan sebagainya begitu. Dan beliau memang diam aja kan tidak. Dalam perdebatan itu, posisi masing-masing terlihat kontras. Host mendorong transparansi. Jika persoalannya ijazah, mengapa tidak ditunjukkan saja agar polemik selesai? Ia juga mempertanyakan, apa relevansi kata maaf dalam perkara yang sudah terlanjur masuk ranah hukum? Andi Aswan tetap konsisten pada jalur formal. Baginya, ini bukan soal pribadi atau sikap pemaaf, melainkan soal pemulihan nama baik Joko Widodo melalui mekanisme hukum. Artinya, hanya putusan pengadilan yang sah untuk menegaskan benar atau salah. Sebaliknya, Roy Suryo menolak premis tersebut. Ia berargumen bahwa reputasi tidak ditentukan palu hakim, melainkan persepsi publik. Dengan menyebut klaim survei 83% versinya, ia membalik logika. Menurutnya, opini publiklah yang sudah lebih dulu memutuskan, sehingga narasi pemulihan nama baik lewat pengadilan dianggap tak lagi relevan. Di titik ini, perdebatan bukan lagi sekadar soal dokumen, tetapi benturan antara legitimasi hukum formal dan legitimasi opini publik. Host ingin transparansi biar polemik selesai. Andi Aswan percaya nama baik Joko Widodo cuma bisa dipulihkan lewat pengadilan. Sementara Roy Suryo merasa pengadilan sudah terjadi di opini publik, bahkan pakai angka survei segala. Yang satu menunggu palu hakim, yang satu sudah puas dengan palu netizen. Jadi ini mau sidang hukum atau debat rating? Subscribe untuk konten seru lainnya. Jangan lupa nyalain notifikasi biar gak ketinggalan update terbaru. Let's bring fun to the next level.